Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah yang dirahmati Allah, malam ini saya akan membahas perkara yang sangat rumit tapi penting diketahui oleh ikhwan, karena memang aslinya ikhwan harus tahu, walaupun hanya ujung-ujungnya, walaupun hanya ceritanya. Akan tetapi ya, jika pada waktunya Allah menghendaki, bisa jadi ikhwan itu akan diberi ilmu secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu hakikatnya. Tapi kalau tahu ceritanya dulu nanti akan ya tidak bingung lah setelah ngelihat kondisi di lapangan. Ya contohnya sebelum berangkat ke Surabaya diceritain dulu kota Surabaya. Nah, jadi paling tidak ikhwan sudah bisa ngebayangin kota Surabaya. Ketika punya uang, kemudian bareng-bareng sampai di Surabaya melewati semua yang diceritakan, maka sudah tidak heran lagi, oh ini. Jadi nanti pada suatu saat ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sebenar-benarnya, maka ikhwan akan ingat dengan pelajaran yang pernah kita bahas bersama. Ya, untuk sementara jadi ini masalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu tidak bisa aslinya tidak ada kalimat-kalimatnya. Akan tetapi paling tidak ini adalah tanda-tanda aja. Sehingga ikhwan nanti pada waktunya ketika Allah buka hijab dan ikhwan itu tahu, ya, melihat dengan apa yang pernah ceritakan, nanti tidak kaget. Para ikhwan rahimakumullah, mari kita baca apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Awwalu mawjudin awjadahu Allah Ta'ala min hadratil ghaibi huwa ruhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan, ya, yang mana tadinya berada di hadratil ghaib, ada dalam kegaiban, dikeluarkan oleh Allah ke alam zahir, ke alam yang lebih zahir. Apa itu ruhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebelum menciptakan apapun, yang diciptakan pertama oleh Allah adalah ruh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma nassalallahu arwahal alami min ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ruhnya Kanjeng Nabi ini, maka Allah ciptakan arwah, ya. Ruh ini tunggal, kalau arwah jamak. Arwahnya semua makhluk yang ada di alam semesta. Min ruhi sallallahu alaihi wasallam, dari ruhnya Kanjeng Nabi. Sehingga ruhnya Kanjeng Nabi adalah ruh, ya, yang pertama kali Allah ciptakan, dan dari ruhnya Kanjeng Nabi Allah ciptakan ruhnya makhluk seluruhnya. Waruhu hauna
al-kaifiyatul lati biha madatul hayat fil ajsam, ya, di mana roh ini fungsinya ya, menghidupkan jisim-jisim, karena jisim tanpa ruh mati, maka yang menyebabkan jisim tersebut hidup adalah adanya ruh. Wa khalaqa min ruhihi sallallahu alaihi wasallam ajsamur ruh nuraniyah kal malaikati wa man dhahahum. Kemudian Allah ciptakan dari ruhnya Kanjeng Nabi yang pertama ajsaman nuraniyatah, jisim-jisim yang berasal dari cahaya murni, yaitu jisimnya atau malaikat dan sejenisnya. Wa ma ajsamul kathibati adzulmaniyati, adapun jisim-jisim yang kotor dan gelap, fa innama khuliqat min nisbati tsaniyati min ruhi sallallahu alaihi wasallam, ya, diciptakan oleh Allah dari nisbat kedua dari ruhnya Kanjeng Nabi. Ya, dalam bahasa gampangnya bayang-bayangnya. Ya, jadi bayang-bayang kan gelap. Ya, dari kegelapan itu Allah menciptakan makhluk yang tidak baik dari setan dan lain sebagainya, termasuk neraka. Afadahuma alal wujudi kulli, yang mana ruh baik yang nuraniyah sama yang dzulmaniyah masing-masing inilah memberikan faidah, memberikan limpahan kepada semua yang ada. Jadi dari ruh tersebut ya kayak neraka, setan, jin dan macam-macamnya itu bisa bergerak, bisa mempunyai kekuatan, itu berasal dari limpahan dari apa yang ada pada ruh Kanjeng Nabi dalam nisbat kedua tersebut. Wa min hadin nisbati khalqul ajsamid dzulmaniyati kasyaitan wa sairil ajsamil kathibati wal jahimi wa darakatiha. Jadi dari asamun dzulmaniyati wa min hadhin nisbati khalqul ajsamil dzulmaniyati kal kasyaitan, dari wa nisbatu tsaniyatu, jadi nisbat yang kedua min nisbati ruhi sallallahu alaihi wasallam nisbatul dhalam, jadi nisbat kegelapan. Wa min hadan nisbati khalqul ajsami dzulmaniyati kasyaitan wa sairil ajsamil kasibati wal jahim wa darakatiha. Allah ciptakan ajsam dzulmaniyah seperti setan dan juga makhluk-makhluk lain yang bersifat kotor dan gelap, termasuk neraka jahim wa darakatiha, dan semua jenis neraka yang Allah ciptakan berasal dari nisbat dzulmaniyah ruhnya Kanjeng Nabi. Kama annal jannata wa jami' darajatiha khuliqat min nisbatin nuraniyah. Adapun surga, sebagaimana surga Allah ciptakan dari nisbat cahaya yang terang. Fa hadhihi nisbatul alam kulluhu ila ruhi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah nisbatnya seluruh alam terhadap ruhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwan rahimakumullah, tapi tolong tidak usah ikut nerang-nerangin dulu di luar ya, nanti karena ini panjang ceritanya, dan kalau orang yang ya kayak orang Wahabi dan lain sebagainya ini sangat tentang, karena mereka dengan begini tidak mau. Kemudian mari kita lihat tentang asal muasal seluruh makhluk, sehingga baik makhluk baik dan makhluk yang tidak baik Allah ciptakan.
Jadi Allah yang menciptakan. Sehingga kita pun inilah orang-orang sufi dengan adabnya yang tingkat tinggi, hatta dengan setan tidak berani ngomong jelek. Kalau kita setan, wah udah dengan nyebut aja dengan kebencian. Nyebut orang Israel dengan kebencian. Lah, orang yang ngerti dengan hal ini, nyebut mau yang jelek maupun yang baik, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana asal muasal makhluk adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan alam hakikat Ahmadiyah, ya, yang sangat rahasia dan tidak ada yang bisa menjangkau alam tersebut, maka dikeluarkanlah, ya, ciptaan Allah yang disimpan dalam kegaibannya yang super gaib, dari alam hakikat Ahmadiyah ke alam hakikat Muhammadiyah yang lebih konkret, tapi juga masih super gaib. Kemudian di alam hakikat Muhammadiyah ini, di antara panjang ceritanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin yang sangat terang sehingga cahaya Kanjeng Nabi yang terang tersebut di depan cermin yang lebih terang, maka timbullah bayangan. Sehingga yang asli kuat, yang namanya bayangan lemah. Maka ya orang yang beranggapan setan jin itu kuat karena ketidaktahuannya, hanya melihat sekilas dengan kemampuannya yang lincah dan lain sebagainya, punya kekuatan. Akan tetapi yang benar-benar kuat adalah yang asli. Cuma yang asli ini harus untuk dikeluarkan itu memerlukan studi dan juga memerlukan tarbiyah, memerlukan tarqiyah dan macam-macam, sehingga tidak semua orang mampu, sehingga banyak orang mengambil jalan pintas menggunakan kekuatan hitam. Padahal kekuatan hitam itu lemah, sebagaimana isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi katakan, kalau sudah kebenaran yang asli datang, maka kebatilan akan sirna, akan hancur. Kenapa? Hakikatnya kebatilan itu lemah dan hancur semuanya. Itu. Inilah para ikhwan rahimakumullah tentang kebatilan. Ya, semua Allah yang ciptakan. Dan yang perlu kita ketahui, kebatilan itu ya, juga berasal dari pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga coba namanya bayangan. Bayangan itu bisa lebih gede dari wujud aslinya. Coba wujud aslinya hanya tinggi 2 meter. Ada orang tingginya udah tinggi kan? Kalau ada orang tingginya 2 meter. Tapi ketika pagi, bayangannya memanjang kepada bisa puluhan meter. Akan tetapi sampai pada titik ketika matahari ada di puncak, maka bayangan itu bisa tidak ada sama sekali, karena fisik itu cahaya itu ada di puncaknya, sehingga pada saat itu bayangan sangat kecil sampai pada kondisi tidak ada. Ketika matahari melewati objek yang disinari, maka timbul lagi bayangan. Ketika sudah sampai pada tingkat miring di barat, ya, pada tingkat lemah, maka bayangan akan tambah panjang, tambah panjang. Itulah bayangan makhluk dan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebatilan itu ada di kondisi terang benderang,
maka kebatilan itu nyaris tidak ada. Akan tetapi ketika cahaya itu sudah lemah dan sudah ada di kondisi yang tidak tinggi, maka yang pertama bayangannya akan lebih gede dan juga lebih jelas bayangannya. Itu. Ini isyarah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bayangan. Sehingga termasuk ilmu hitam. Sekilas ilmu hitam itu kuat. Akan tetapi jika dihadapi oleh orang yang sabar tawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, maka ilmu hitam tersebut akan sirna, akan lenyap selenyap-lenyapnya. Itu. Jadi itulah hakikatnya. Mau yang hitam, mau yang ilmu putih, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan pancaran dari ruh agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kalau Anda ingin tahu seperti siapa Anda ini mempunyai kebesaran jiwa, maka lihat musuhnya. Jadi orang yang jiwanya besar, maka musuhnya orang gede. Orang yang kerdil tidak punya musuh. Kenapa? Kalau orang kecil dianggap tidak ada membahayakan. Tapi orang-orang gede, gerakannya aja sudah menimbulkan kegentaran pada musuhnya. Sehingga musuhnya akan berusaha untuk membendung. Ya, seperti yang sekarang ini. Coba ketika yang lain berbicara, ya tidak ada yang ngasih tanggapan. Tapi begitu Anies ngomong, beragam tanggapan. Dari yang pinter ngomong dan inilah. Kenapa? Ya, sebenarnya bentuk pengakuan dari orang-orang yang kerdil tersebut, bahwa dia yang tidak bisa ngomong, dia yang bodoh. Orang bodoh karena tidak senang dengan sesuatu yang baik, maka dicarikan dalil untuk menghilangkan karakter kebaikan tersebut dengan segala cara. Yang mana semakin digempur maka makin gede, makin jelas. Itu. Dan ini sunatullah mulai dulu. Ketika Allah akan mengangkat derajat seseorang, maka akan dimusuhi oleh orang gede. Sehingga yang tadinya hanya tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh, akhirnya punya pengaruh. Ya contohnya dulu ya yang masih ingat zaman Orde Baru, ya Megawati itu bukan ketua umum, hanya pengurus tingkat kelurahan di PDIP. Cuma karena anak dia bawa terah Soekarno, dianggap membahayakan oleh orang-orang Orde Baru. Sehingga dibully sampai akhirnya yang tadinya hanya pengurus kecamatan naik sampai menjadi ini tokoh nasional. Kenapa? Yang membuli orang kelas tokoh nasional juga. Jadi andaikan yang membuli hanya camat dan ketua RT, maka dia tidak akan jadi orang gede. Itu. Sehingga tidak usah kaget. Misalnya Anda suatu saat dibully oleh orang besar, justru bersyukurlah, berarti Anda sudah jadi pusat perhatian. Kalau tidak ada yang membuli, berarti Anda dianggap tidak punya apa-apa. Itu. Para ikhwan rahimakumullah. Selanjutnya jadi nisbat seluruh arwah, seluruh alam ini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Wa amma hakikatul Muhammadiyatu sallallahu alaihi wasallam,
Adapun hakikat Muhammadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya awwalu mawjudin awjadahu Allahu ta'ala min hadratil ghaibi. Jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah awwalu mawjud, ya, makhluk pertama yang diciptakan, yang diadakan oleh Allah. Aujadullahu ta'ala min hadratil ghaib, yang dikeluarkan oleh Allah dari hadratul ghaib. Walaysa indallahi min khalqi mawjudan qablaha, di mana sebelum itu tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadhil haqiqata la tu'rafu bi syai'in. Adapun akan tetapi hakikat Muhammadiyah ini tidak ada yang tahu dengan hakikat Muhammadiyah. Kenapa? Makhluk pertama. Belum ada makhluk lain kecuali hakikat Muhammadiyah. Wa qad ta'assafa ba'dul ulama bil bahthi fi hadhil haqiqah. Maka para ulama ya tidak cukup modal untuk membahas hakikat ini. Qala in hadhil haqiqata mufradatun laisa ma'aha syai'un fala tahlu imma an takuna jawharan au ardan. Sehingga ulama berdebat tentang hakikat ya Muhammadiyah yang satu ini. Kenapa tidak ada makhluk yang lain selain dia satu-satunya? Kemudian dari sebab itu bisa ini jauhar atau arad. Jauhar itu adalah sesuatu apa esensi, apa bahasanya yang paling enak ini. Jadi jauhar itu benda ya yang mana kalau dikatakan sudah menjadi benda, ini butuh tempat. Yang namanya benda harus ada tempatnya. Atau apa ardon ini sampingan, akan tetapi yang namanya sampingan itu keberadaannya sekilas tidak langgeng. Sehingga kesimpulannya ya hakikat Muhammadiyah ini sesuatu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberadaannya sendirian dan tidak perlu tempat. Karena Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu tanpa tempat. Ya dari sinilah kita untuk mempelajari masalah ini, ya ilmu tauhidnya hasilnya harus benar dulu akidahnya. Makanya Ikhwan Thariqah Tijani diperkenalkan dengan hakikat Muhammadiyah. Kenapa? Jangan terlalu jauh masuk kepada berbicara tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita tidak punya kuasa untuk jauh-jauh. Nanti kita akan ngebayangin wujud Allah. Ketika ngebayangin wujud Allah, oh begini begitu, sehingga banyak ya kita jumpai dalam buku-buku yang berbicara tentang ketuhanan, akan tetapi salah sasaran atau salah perkataan. Ya contohnya menghadirkan Allah dalam sholat. Banyak kan ya? Menghadirkan Allah dalam, kalau kata hadir, jadi berarti Allah itu ada dari suatu tempat, mau jauh mau dekat, kemudian dihadirkan, pindah dari jauh ke depan orang yang sholat, menghadirkan Allah. Berarti Allah punya tempat kalau begitu. Nah ini cuma tempatnya jauh ke tempat yang dekat. Nah ini bahaya. Ini bagian dari kesyirikan. Makanya Ikhwan Tijani tidak dianjurkan masuk ke situ. Kenapa? Dijamin akan sesat kalau ngebayangin Tuhan. Ngebayangin Kanjeng Nabi aja tidak semua orang mampu.
lebih baik bagaimana dengan mengebayangin penciptanya sesuatu yang agung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah tidak akan mampu. Kemudian fainaha in kanat jawharan iftaqarrat ilal makan alladhi tahullu fihi. Jadi kalau disebut jauhar, esensi, maka membutuhkan tempat sebagai tempatnya dia berdiam. Fala tastakil bil wujudi dunahu. Maka maka yang hakikat Muhammadiyah di sini tidak berdiri sendiri. Jadi memerlukan wujud barang lain, yaitu tempat. Fa in wujidat ma makaniha duf'atan wujidat fala awwaliyatalaha. Duf'atan wahdatan fala awwaliyatalaha. Liannahuma ithnani. Jadi kalau ada tempatnya, berarti siapa yang lebih awal? Padahal hakikat Muhammad ini awalul mawjudat, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya berarti ada tempat, ada hakikat Muhammadiyah. Nah ini, makanya disinilah ya kita memerlukan cara berpikir yang cerdas untuk masuk ke situ. Fala tasaqil fa in wujidat makan liannaha idna wa in kanat ardhan laysat bijawharin fal ardu la kalama alaih. Ya, jika bukan esensi maka tidak ada pembahasan. Kenapa? Yang namanya esensi itu keandaikan ada hanya sekejap. Ya, kalau ard, ya. Kalau jauhar esensi ini bisa langgeng, akan tetapi kenyataannya kalau itu esensi perlu tempat. Kalau perlu tempat berarti tidak sendirian. Jadi mana dulu tempatnya atau hakikatnya? Hakikat Muhammadiyah ini, makanya ini benar-benar muskil dan hanya iman yang bisa menerima dengan sebaik-baiknya. idla wujud lil aradi illa qadra lamhatin ay lamhati ainin summa yazul. Ya karena yang namanya ard itu keberadaannya ya bisa ada tapi tidak kekal, bisa jadi hanya sekejap mata sudah hilang. Kalau ard, kalau jauhar ya esensi ya bisa kekal atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faedah awaliyatul lati kultum, sehingga di sini pertanyaannya siapa yang lebih awal? Wal jawab an hadzal maqad innaha jawratun haqiqatin lahu nisbatani nurani wa dhulmaniyah. Ya, jadi ini jauhar, esensi, hakikat ya. Yang mana tidak butuh tempat dan nisbatnya ada dua. Jadi cahaya terang dan cahaya kegelapan. Wa kaunuhu muftakiran ilal mahal la yasihu hadzal tahdid. Ya, dan butuhnya dengan tempat ini tidak benar, li'anna hadzal tahdid yataddu bihi min tasabbata aqluhu fi maqamil ihsan. Jadi tempat tersebut ya, tidak sahih ya, untuk dijadikan batasan-batasan. Karena apa? Ya dengan kondisi dengan pemahaman dan
pengetahuan yang diberikan oleh Allah di maqam al-ihsan, maka hal tersebut bukan barang mustahil. Keberadaan hakikat Muhammadiyah tidak perlu tempat. Wa tahqiq anna Allah Ta'ala qadirun ala ayyahluqa hadil mahluqat fi ghairi mahallin tahullu fihi. Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan makhluk tanpa butuh tempat. Wa kaunul aqlu yaqdiru istihalat hadil amri bi'adami imkan wujudil ajsam bila mahallin. Adapun akal mampu ya melihat kemustahilan perkara ini, ya tidak perlu tempat, ya, dengan wujudnya jisim tanpa tempat. Fa inna tilkal adatu ajrahallahu ta'ala tathabbuta bihal aqlu. Ya. Karena ya adat tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan yang namanya akal itu tanpa tempat. Walam yutlaq sarahuhu fi qada'il haqa'iq. Ya, jadi dalam masalah hakikatnya tidak memerlukan itu semua. Walau utlika sarahu fi qada'il haqa'iqil li'alami anna Allah ta'ala qadirun ala khalqil alami fi ghairi mahallin. Ya, intinya Allah Maha bisa untuk menciptakan makhluk tanpa tempat. Wa idzu kana al-amru kadzalika fallahu ta'ala khalaqal haqiqatil muhammadiyyah khalaqal haqiqatal muhammadiyyah jauharan ghairu mubtakirin ilal mahal. Ya, demikian juga Allah sangat bisa menciptakan makhluk berupa hakikat al-Muhammadiyah ini sebagai esensi jauhar yang tidak perlu tempat. Wala syakka anna man kasifalahu anil haqatil ilahiyah alima yaqiniyan qat'iyan anna ijadal alami fi ghairi mahallin mungkinun imkanan sahihan. Ya, orang yang beriman, orang yang berakal, ya tidak perlu sanksi lagi dengan kemahabisaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan sesuatu tanpa membutuhkan tempat. Amal hakikatul muhammadiyatu fahya fi hadhihi martabati la tu'rafu wa la tudrak. Ya, adapun hakikat Muhammadiyah dalam martabat ini la tu'rafu tidak diketahui, wa la tudraku dan tidak ada yang bisa mencapainya. Wala madma' li ahadin fi nailiha fi hadzal midan. Karena dalam kondisi ruh Muhammadiyah ini tidak ada yang bisa mencapainya. Summa ta'sar bi albasin min anwaril ilahiyah wa tajabat biha anil wujud. Fahiya fi hadzal midan tusamma ruhan. Jadi hakikat Muhammadiyah yang tadinya murni cahaya tersebut maka diberi hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi baju. Ya, hijabnya ini otomatis yang namanya hijab lebih gelap daripada yang aslinya, sehingga yang tadinya terang maka berkurang terangnya karena ada hijab tersebut. Dan dengan hijab tersebut maka berubah namanya yang tadi cahaya menjadi ruh. Ya. Ba'da ihtijabya bil albas. Jadi setelah diberi hijab, diberi baju, maka namanya bukan cahaya lagi, tapi bernama ruh. Wa hadza ghayatu idrakin nabiyyin wal mursalin wal aqtab. Ya. Ya, inilah kondisi yang mampu sebagai puncak pencapaian dari para nabi, para mursalin dan para wali kutub. Yasiluna ila hadzal mahalli wa
wa yaqifuna. Maka para nabi, para rasul dan para wali kutub sampai dengan pemahamannya dengan hakikat Kanjeng Nabi, hakikat ruhani Kanjeng Nabi. Ya, sampai, tapi yang tahu hanya para nabi. Summa sta'tharat bi albasin min anwaril ilahiyya ukhra. Kemudian agar supaya bisa muncul di alam zahir, harus didohirkan, maka yang kondisi masih super gaib yang bernama ruh ini dikasih hijab lagi, dikasih baju lagi. Itu. Kemudian wabiha sumyat aklan. Ya, setelah dikasih baju yang tadinya namanya ruh, dikasih baju lagi namanya akal. Nah, ini jadi ruh ini super gaib, tidak ada bekasnya, tidak ada atharnya. Tapi kalau sudah akal, sudah ada jejaknya, ya, jejak berpikir. Contohnya, oh orang ini punya akal cerdas apa? Punya karya tulis yang ilmiah, yang hebat dan sangat bermanfaat. Itu jejak pikiran atau akal. Kalau ruh tidak ada jejaknya, karena terlalu gaib. Sumasta'thara bil basin min anwaril ilahiyya ukhra fasumiyat biha qalban. Kemudian akal tersebut dikasih hijab lagi, ya, dikasih pakaian lagi, sehingga namanya berubah menjadi qalbun, menjadi hati. Jadi hakikatnya ya ruh, akal, hati itu barang sama, cuma beda pakaian. Ya, pakaiannya berbeda, namanya berbeda. Sumasta'sara bi albasin min anwari ilahiyya ukhra fasumiyat biha nafsan. Ya, kemudian kolbu tersebut dikasih hijab lagi dengan hijab yang lebih redup, maka setelah itu berubah namanya menjadi nafsu atau jiwa. Wa min ba'di hadza dhahara jasadus syarif sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari setelah nafsu dibungkus lagi dengan badan. Maka itulah jasad. Sehingga aslinya antara ruh dan jasad ini satu kesatuan. Itu. Jadi jasad ini paling luar, sudah zahir. Di balik yang zahir ini ada yang gaib, apa? Nafsu, jiwa. Jiwa itu dari apa? Dari kolbun, dari perasaan. Perasaan itu akal di dalamnya. Di dalam akal itu ruh. Yang berasal dari cahaya. Sampai di sini jelas? Ya dulu, yang penting ya ngerti dikit-dikit lah. Kenapa? Ya saya pun kalau tidak nerangin gini, kalau hanya baca itu tidak bisa mendalam. Makanya kita mutualisme. Saya membaca ini bukan berarti ngajarin. Saya membaca ini niat belajar juga. Kenapa? Dengan membaca dan berdiskusi interaktif, ini kita bertambah pengertian. Kenapa kok usah ulang-ulang? Yang namanya ilmu itu perlu diulang biar tidak hilang. Ya, kalau tidak pernah ditengok-tengok hilang. Makanya perlu ditengok, perlu dibicarakan. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Fal awliya'u muhtalifuna fi idraki lihadil maratib. Jadi para aulia berbeda-beda pencapaiannya dengan martabat ini. Ada yang sampai dengan martabat jasadnya Kanjeng Nabi. Ada yang sampai kepada nafsunya Kanjeng Nabi. Ada yang sampai dengan hati Kanjeng Nabi. Ada yang sampai dengan akal Kanjeng Nabi. Puncaknya maksimal para nabi dan para wali kutub dan para rasul mencapai dengan ruhnya Kanjeng
Tidak ada yang tahu dengan hakikat yang lebih dalam dari itu. Makanya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dalam sejarahnya, kenapa beliau kok ngangkat membuka hijab ya, seorang anak berumur 21 tahun. Jadi 1 tahun jadi muridnya wali besar, langsung futuh Fathul Akbar, bisa ketemu zahir dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting juga kita mengikuti orang gede. Kenapa? Kalau kita ikut orang gede gampang semuanya. Ya kayak Gibran, karena anaknya presiden, diusap 2 hari jadi wapres. Itu. Ya adiknya 2 hari ikut PSI langsung jadi ketua umum. Ini kenyataan. Dalam agama pun juga begitu. Ya kalau kita jadi muridnya orang gede, ilmunya ilmu kelas gede juga yang didapat. Tapi tetap ya kita ini yang pengikut ini punya kecerdasan atau tidak. Itu. Akan tetapi orang gede itu punya kiat untuk mencerdaskan orang. Ya cukup diusap dadanya terbuka sudah. Nah, kalau kita diusap-usap dah kebuka-buka. Itu. Jadi itulah bedanya. Jadi para awliya ini mempunyai kemampuan masing-masing. Fata'ifatun ghayat idrakihim nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekelompok dari para awliya itu puncak pencapaiannya hanya tahu dengan nafsu kanjeng Nabi. Fi dzalikal ulum wal asrar wal ma'arif. Dan tentang nafsu kanjeng Nabi ini ada ilmu, asrar dan ma'rifah. Wa ta'ifatun ukhra fawqahum ghayatu idrakhim qalbu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekelompok lain dari para wali, maksimal pencapaiannya di atasnya nafsunya kanjeng Nabi. Dia mencapai dengan kolbunya kanjeng Nabi. Walau fi dzalika asrarun ulumun wa ma'arifun ukhra. Ya, termasuk dalam masalah ini ada ilmu, asrar dan ma'rifah yang mempunyai yang kriterianya lebih detail daripada yang pertama tadi. Wa ta'ifatun fawqahum ghayatu idrakim aqluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok wali yang bisa mencapai daya idraknya, pencapaian sampai dengan akal kanjeng Nabi. Walahum bihasabi dzalikal ulumi wal asrar wal ma'ariful ukhra. Ya, dan bagi mereka mempunyai ilmu-ilmu asrar dan ma'rifah yang lain melebihi para yang hanya mencapai dengan kolbunya kanjeng Nabi. Kemudian wa ta'ifatun wa humul a'launa, ada satu kelompok yang lebih tinggi lagi, balagu ghayatul qaswa fi idraki fil idrak, ya, yang mana dia mencapai pada daya pencapaian yang sangat tinggi, fatroku maqam ruhi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencapai pengetahuan dan ma'rifat dan asrar yaitu dengan ruhnya kanjeng Nabi. Wa huwa ghayatun ma yudriku, dan ini puncak yang bisa dicapai oleh manusia. Wala madma li adin fi darkil haqiqati fi mahiyatiha allati uliqat fiha. Ya, lebih dari ini tidak bisa mencapai dengan hakikat Ahmadiyah. Ya, karena ya tidak ada yang mampu. Wa fi hadha yaqulu Abu Yazid Al-Bustami. Ya, seorang tokoh sufi berkata,
Waqtu lujjatal ma'arifi talaban lil wuqufi ala aini haqiqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tertentu dia mencapai ma'rifah, yang mana ma'rifahnya ini ingin tahu dengan hakikat dan ingin ada pada kondisi ini hakikatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber hakikat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka ketika itu baini wa bainaha alfu hijabin min nur. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ingin mencapai ingin tahu hakikat, inti dari hakikat Muhammadiyah. Jadi tadi hakikat Muhammadiyah puncaknya adalah sampai dengan ruh. Nah, lebih dari itu, ini tidak ada yang bisa mencapai. Paling tingginya aulia ya di antara wali-wali sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Di mana Abu Yazid Al-Bustami ini wali yang sempat dianggap kafir oleh para wali lain karena ketinggian ma'rifahnya. Dan dia keluar kalimat satoh, ya, kalimat yang di luar kendalinya keluar kalimat tersebut. Di antaranya dia berkata, ma fil jubbah illallah. Tidak ada apa-apa dalam jubah ini kecuali Allah. Orang yang tidak ngerti dengan hakikat kalimat ini, oh ini Abu Yazid sudah ngaku Tuhan, sudah syirik. Makanya orang Wahabi ya dengan sufi langsung ketika sufi udah syirik, ya, karena tidak ngerti dengan hakikatnya. Jadi waktu lujatal ma'arif talaban lil wuqufi ala ainil hakikatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka ketika saya mencoba mencapai inti dari hakikat Muhammadiyah, faidan, pada saat itu baini wa bainaha, antara diri saya dengan inti hakikat Muhammadiyah tersebut alfu hijabin min nur, terdapat 1000 hijab dari cahaya. Lau danautu minal hijabil awwali lah taraktu bihi kama tahtariku sya'ratu idza ulqiyat finnar. Kalau saya mencoba masuk selangkah saja ke untuk menembus hijab yang 1000 hijab tersebut, dari hijab pertama, kalau dia mencoba melangkah masuk ke situ, maka dia akan terbakar laksana rambut yang dilontarkan ke dalam api. Maka saking dahsyatnya hijab. Makanya ya hijab ini ya orang yang tidak mengerti, termasuk dengan bacaan-bacaan tertentu, berambisi baca hizib, baca asma. Kenapa? Ya tergiur dengan keutamaan-keutamaannya. Padahal di balik itu ada asrornya. Asrornya ini jarang dibahas. Sehingga kalau tidak mampu dengan asrornya ini, bukan kebaikan yang didapat, tapi mudarat bagi yang bersangkutan. Ini wali besar ingin tahu hakikat Rasulullah, belum dengan hakikat Allah, baru hakikat Rasulullah, sudah tidak mampu. Dan di depannya ada 1000 hijab, yang mana satu hijabnya ini 70.000 tahun perjalanan. Antara satu hijab dengan hijab yang lain juga 70.000 tahun perjalanan. Betapa jauhnya 1000 hijab. Itu. Satu hijab aja kalau dia mencoba masuk, terbakarlah dia. Itu. Wa kadza qala Syekh Maulana Abdussalam bin Masis fi sholatihi. Demikian juga guru besar yang terkenal, dan ini guru Syabul Hasan Asyadili, Maulana Abdussalam bin Masis, dalam salatnya walahu tada'alatil fuhum
Falam yudriku minna sabiqun wala lahikun. Ya, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pemahaman yang tidak bisa dijangkau oleh ulama terdahulu, termasuk ulama pada zamannya. Tidak ada yang mampu. Wa fi hadza yaqul Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dalam hal ini berkata Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu li Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Uwais Al-Qarni ketika bertemu dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Uwais Al-Qarni ini tidak tergolong sahabat karena tidak ketemu langsung dengan Rasulullah. Ketika golongan orang Yaman ingin ketemu Rasulullah, Uwais Al-Qarni tidak bisa ikut. Kenapa? Ngerumat ibunya. Ya gara-gara ngerumat ibunya tidak bisa ditinggal, jadilah dia tidak ikut, sehingga tidak dapat gelar sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Akan tetapi berkat dia berbakti pada ibunya dapat kehormatan, makrifah yang kuat, sehingga beliau termasuk wali yang menciptakan thariqah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma thariqahnya sangat ketat sehingga dia tidak punya murid yang mampu jadi muridnya. Itu. Jadi memang kalau kita berbicara thariqah ini perkara yang sangat rumit. Jadi ada wali tidak punya murid sama sekali. Apakah murid itu menjadi penentu ketinggian martabat seorang? Belum tentu. Uwais Al-Qarni, Kanjeng Nabi pesan ke Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti setelah aku mati, kata Nabi, setelah aku wafat, kamu akan bertemu dengan seorang bernama Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Kalau bertemu dengan dia, mintalah doa. Jadi coba sekelas Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali oleh Rasulullah disuruh minta doa dengan Uwais Al-Qarni yang bukan sahabat, padahal Sayyidina Umar sahabat besar Rasulullah. Sahabat besar aja disuruh minta doa pada Uwais Al-Qarni. Berarti dia punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dari apa? Dari baktinya pada orang tua. Dan Uwais Al-Qarni ini ketika berangkat haji, ibunya digendong PP. Itu. Jadi dari baktinya dia mendapatkan kehormatan, martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh minta doa. Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian ini walaupun tiap hari bareng Kanjeng Nabi, tidak pernah lihat Nabi yang sebenarnya. Kalian hanya melihat bayang-bayang Nabi, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Wala abi kuhafa?" Bagaimana dengan sahabat Abu Bakar? Sama. Yaitu tidak tahu hakikat Kanjeng Nabi. Jadi kalau berbicara makrifahnya tentang pribadi agung Rasulullah, ya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu di atasnya. Terus bagaimana? Apakah dia lebih mulia dari sahabat? Tidak, sahabat tetap lebih mulia karena sahabat ya bersama Kanjeng Nabi, berperang dengan Nabi, makan dengan Nabi, sholat dengan Nabi. Ya karena nyambungnya ini, maka sahabat punya makom tersendiri. Sehingga Ikhwan Tijani boleh tawassul pada sahabat, ziarah kepada sahabat boleh. Yang tidak boleh dengan wali. Bagaimana dengan kewaliannya? Sahabat wali. Akan tetapi dalam urusan kewalian di bawah Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Tapi karena tersambungnya dengan Nabi, dia berada di atas para wali setinggi apapun. Ya contohnya begini. Ya, jadi kalau tukang masak itu kan namanya chef. Coba, ya ini kan banyak orang Tegal. Kalau kerja di warteg, juru masaknya berapa gajinya? Berapa, Rul? Jadi
paling tinggi gajinya juru masaknya warteg 2 juta. Coba ke hotel. Kalau di hotel dulu zaman tahun berapa itu, ketika sama Siti gondang dia ya, di Hotel Arya Duta atau Hotel Arya Duta, yang itu di Menteng itu barat jalan, itu chefnya ya, juru masaknya itu pada zaman itu 8 juta gajinya. Itu 8 juta. Karena diperlukan oleh restoran Paprika, ya, setelah ketahuan masaknya enak, maka ya Pak Aib ini namanya orang Sunda, Pak Aib ya, Saifullah itu namanya kalau nggak salah. Ya. Dia dibajak sama restoran Paprika, dikasih gaji 11 juta. Ini. Jadi para ikhwan rahmakumullah. Jadi apa? Martabat ini menentukan gajinya. Kemudian itu antara sahabat dengan para aulia. Kata Syekh radhiyallahu an, para sahabat Nabi nilai ibadahnya dibanding wali kutub tertinggi, perbandingannya laksana terbangnya burung layang-layang dengan berjalannya semut hitam. Coba semut berjalan berapa kecepatannya? Burung terbang berapa kecepatannya? Itulah perbedaan pencapaian pahala oleh para sahabat dengan para wali kutub. Wali kutub yang punya punya martabat dan pahala yang berlipat ganda untuk kelas dengan orang awam, tapi dibanding sahabat tidak ada apa-apanya. Itu. Jadi inilah tentang para wali kutub, dan kita kembali kepada tentang ini. Ya, Wes Al-Qarni mengatakan lantaraya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dhillu. Ya, kalian tidak melihat Kanjeng Nabi walaupun tiap hari bareng kecuali hanya pada bayangannya. Qala berkata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Wala Ibnu Abi Quhafa. Bagaimana dengan Ibnu Abi Quhafa, sebutan julukan terhadap Abu Bakar Siddiq? Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Qala wala Ibnu Abi Quhafa. Demikian juga dia. Jadi belum melihat Nabi dalam arti yang sebenar-benarnya. Kemudian falan lahu ghassa lujjatal ma'arifi taliban lil wuqufi ala ainil haqiqatil muhammadiyah. Ya. Faqilahu hadza amrun ajazanahu akabir rasul wan nabiyyin fala madma li ghairihim fi wassalam. Jadi untuk mengetahui hakikat Muhammadiyah ini hanya untuk para nabi dan para rasul dan pembesar aulia, ya. Para nabi dan rasul tidak semuanya akabir rasul wan nabiyyin. Falamatna li ghairihim, tidak ada yang mampu selain mereka ini. Itu. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah, kemudian waqad qala Sayyidina radhiyallahu anhu awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruhahu asy-syarifatu wa hiya haqiqatul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam summa ba'da dzalika nasallallahu minha arwahal kainat min ruhi syarifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah ruhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Muhammadiyah. Kemudian diberi hijab, jadilah ruh Kanjeng Nabi, dan dari ruhnya Kanjeng Nabi Allah ciptakan ruhnya seluruh makhluk yang diciptakan. Wa matinatuhu allati hiya jasadus syarif fakawwanahu Allahu minha ajsadal malaikatul anbiya wal aqtab. Adapun tinatuhu allati jasadus syarif,
Jadi tanah ya dan air yang menjadi tubuh Kanjeng Nabi, fakawwana Allahu minha ajsadal malaikati wal anbiya wal aqtab. Maka Allah ciptakan ya dari tanah jasadnya Kanjeng Nabi, jasadnya para malaikat dan para nabi dan para wali kutub. Wa khammaratinatahu asyarifata alaiha minallah sallallahu wassalam bima'in al-baqa'in muddata qadruha. Jadi tanah yang Allah ciptakan untuk Kanjeng Nabi tersebut ya dengan dilumuri oleh Allah dengan air yang abadi. Ya. Wa huwa an tadribal ismaini syarifaini. Kemudian dengan demikian kemudian Allah SWT memberi dua nama yang sama-sama mulia. Yang pertama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya ada dua, Muhammad dan Ahmad. Tadribu adadahuma fi sab'atin. Kemudian dilipat gandakan hitungannya ya dalam 7. Wal kharij fi nafsihi, kemudian keluar dari dirinya, summa tadribul adadu kulluhu min alfa min fi alfi amin, dilipat gandakan dalam waktu 1000 tahun. Kullu fardin min hadzal a'dadi fi alfi amin, ya, masing-masing dari hitungan tersebut dalam waktu 1000 tahun. Summa kullu yawmin min ayami tilkas sinin fi alfa amin, di mana sehari ya pada zaman itu, waktu azali itu, lamanya kalau di dunia adalah 1000 tahun. Hadhihi wahya ayyamur rabb. Inilah hari-hari ya di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi kulli sa'atin min hadhihi 300 alfi amin wa sittuna alfa amin. Ya, masing-masing hari itu ya lamanya adalah 300.060 tahun. 360.000 tahun. Wal kharij min hadhihi durubi kullaha wa alfin 3 marratin. Ya, keluar dari kelipatan ini ya 1000 kali 1000 berapa? Juta kali 1000 miliar ya. Jadi 1 miliar maratib. Wa 30 alfi marrataini, dan 30.000 ya, jadi 30 juta. Wa mi'ata alfin wa homsatin wa isruda alfan, dan juga kelipatan 100.520.000. Nah, jadi 125.000. Wa kharajun minad darubi kulliha. Nah, dan dari situlah keluar dari hitungan itu semua. Hadal kharaj kullu yudrab bi ayyamir rabb. Dan ini semua keluar dari
hari-hari di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hitungan yang ya pokoknya yang sudah tidak akal kita tidak bisa menjangkau. Ya, wal kharju huwa 300 alfin ya. Jadi keluar dari 300.000 juta miliar triliun, empat maratib. Wasab'una alfin, empat martabat juga, 70.000 juta miliar triliun, 70.000 triliun. Arba'u maratib wa thamanu mi'atin, dan 80 triliun, 80 juta. Wahida wa thamanun, dan seterusnya. Minallah abdusan. Hiya muddatu tahmiri tinati Muhammadiyah syarifati alaiha. Inilah hitungan tahun apa ya jasad Kanjeng Nabi itu di apa namanya? Diletakkan dalam air tersebut. Jadi itulah yang apa kita tidak mampu untuk ngebayangin. Ya. Faidatun fi bayani tatwi salatil fatih ilma ulik. Ya, faedah dalam menjelaskan keutamaan apa ya, kelipatan keutamaannya salat Fatih. Qala Sayyidina radhiyallahu anhu lam annaka idza shallaita bi salatil Fatih lima ulik marratan wahidatan. Ketahuilah oleh kalian, jika kalian membaca salat Fatih satu kali, kanat bisitta mi'ati alfi salatin min kulli salatin waqa'at fil alam min jamil jinni wal insi wal malaikah. Maka kamu akan mendapatkan kelipatan 600.000 selawat dari selawatnya semua yang terjadi di alam dari salatnya jin, manusia dan malaikat. Tsumma idza dzakartu tsaniyati, ketika kamu membaca lagi yang kedua kalinya, fakana fiha ma fil ula, maka yang kedua ini mendapatkan pahala sama dengan yang pertama. Wasarat ula bisittami'ati alfi salatin min salatil fatih lima ulik. Tsumma idza darabta thalithata kana fiha ma fil ula min as-salawat wa duzadu laha al-fatih lima ulik bisittami'ati alfi marrah. Faya itna asyara mi'ata alfin. Artinya ya, yang pertama ketika kita mendapatkan membaca surat Fatih ini sama dengan membaca yang lain 600.000. Kedua kalinya ini mendapatkan pahala double. Ketiga kalinya mendapatkan pahala yang pertama, kedua dan ketiga kelipatannya, dan seterusnya kayak gitu. Itu sehingga ya kalau ikhwan masih cari amalan yang lain, apa namanya ya. Jadi kita ini sudah tidak perlu nyari-nyari sudah. Wa fi salatul fatih lima ulik 600 alfi mutadha'ifatin mi'ata marrah ya. Dan di dalamnya salat Fatih ya, bisit 600.000 yang dilipat gandakan 100 kali. Wa dzalika situna alfi minal fatih lima ulik. Ya. Wasira ala hadzal minwal ila alfin wa wahidatin. Ya, kemudian kita mencoba dengan jumlah 1001. Fa yakunu fiha ma fil ula, yakni minal alaf. Wa fiha 600 alfin min fatih lima ulik. Mutadha'ifatun alf marrah. Ya, jadi kalau kita membaca 1001, yang satu yang terakhir itu ya
mendapatkan kelipatannya yang 1000 dengan kelipatan-kelipatan tersebut. Itu sittatu mi'ati alfi alfin wa kadza ala hadzal minwal wa hadzal dhabit fa idza dzakaraha fi waqti saharin takunu kullu wahidin minha bi amsamiati marrah. Jadi kalau dibaca di malam hari pahalanya berlipat lagi 500 kali. Fa idza dzakara alfan wahidatan masalan kana fi wahidatin bada alfi salatu mi'ati alfi alfin. Ya, jadi kalau dibaca 1001 maka yang bacaan yang terakhir itu adalah nilainya 300.000 juta miliar. 300 miliar sama dengan membaca pahala 300 miliar untuk yang ke 1001-nya. Yang 1000 yang yang ke 1 itu nilainya sama dengan membaca 300 miliar sholawat. Dan seterusnya sampai bingung ini bacanya ini. Oleh karena itu ikhwan sudah sebenarnya ya kalau mau nyari tabungan apa yang lebih besar dari Salawatul Fatih. Makanya ketika dulu saya disuruh berhenti sama Syarif untuk membaca hizib, ya, di mana baca hizib Saifi itu 1 kali itu ada pahala 12.000 pahala. 6.000 di dunia, 6.000 di akhirat. Baca sekali Saifi setahun amalnya setahun dianggap beramal baik terus, kemudian tidak dicatat dosanya selama setahun. Selama dosa itu dilakukan ya di luar kendalinya. Jadi dia berusaha tidak berbuat dosa, tapi ya namanya manusia kejeblok juga. Jika seperti itu maka tidak ditulis dosanya. Selama tidak sembarangan berbuat dosa. Itu kalau kita baca Saifi di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian ya karena sudah terbiasa kita baca, dan kalau baca hizib kan keren memang. Ya, karena merasa keren ya seneng bacanya kan. Sehingga saya bisa baca banyak. Sampai ya itu Bib Ruhul itu kalau barang dulu kan masih runtang-runtung barang saya ke sana kemari. Sehat, beliau masih sehat, saya juga masih gesit lah, masih belum sakit-sakitan enggak sekarang. Nah, kalau dia senang sambil saya sudah tidur katanya masih bisa baca hizib itu. Saking terbiasanya. Jadi yang ngomong dia ke orang-orang ya, dengan persaksiannya. Jadi itulah di antara karomahnya Saifi. Tapi kalau kita ingin dapat pahala yang banyak, keutamaan yang banyak, sebenarnya ada di Selawat Fatih. Kalau kita baca hizib harus nanggung asror, berat. Tapi kalau kita baca selawat, ya kita bebas dari itu. Akan ringan hidup kita. Jadi itu diantaranya. Kemudian wadasani Syekhana radhiyallahu anhu qala. Ya, saya menceritakan kepada kami, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada saya, ma shalla alai ahdun bi abdul min salatil fatih lima ulik. Tak seorang pun yang berselawat yang mana selawatnya lebih utama dari salat Fatih. Qala radhiyallahu an, lawid tama ahlas samawati sab'i wa ma fihinna. Andaikan dikumpulkan penduduk langit dari pertama sampai ke-7 dan apa yang ada di dalamnya, wal ardina sab'u ma fihinna, dan 7 planet dan apa yang ada di 7 planet tersebut, ala ayyasifu sawabal fatih lima uliqa ma qadaru, untuk memberikan sifat-sifat keutamaan
yang ada pada surat Fatih tersebut, seluruh makhluk Allah yang ada di langit pertama sampai ke 7 dan 7 planet dengan makhluk yang ada di situ, disuruh menjelaskan keutamaan Al-Fatih tidak akan mampu. Itu. Fahada masamina miru fi hadzal waqti wa abrazahul haq ala lisani. Qala radhiyallahu kullu ma sami'tum fi salatil fatih lima ughliq, ya, semua yang kamu dengarkan dari aku tentang keutamaan salat Fatih, fahuwa bin nisbati lima huwa maktumun kanuqtatin fil bahar. Jadi keutamaan selawat Fatih yang hebat ini, ya, dibanding selawat Fatih yang maktum, yang dirahasiakan, karena martabat selawat Fatih ada zahir, batin, dan batinul batin. Ya. Ini yang baru zahir saja. Kalau dibanding dengan yang martabat batin, satu Fatih bala Fatih yang sebanyak itu baru satu titik di lautan. Dibanding keutamaan yang batin yang tidak dijelaskan. Itu. Subhanal mutafaddal hadzal khairil azim ala hadzal syai'il karim. Jadi inilah diantara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada guru kita, dan kita ya dipastikan kebahagiaan dengan mengikuti thariqahnya dan mengikuti dengan baik bimbingannya. Makanya walaupun hanya sedikit, ya ikhwan, biar tahu dengan apa yang diamalkan, keutamaan-keutamaannya, dan bisa memilih mana yang harus diamalkan dengan istiqomah. Karena apa? Umur kita pendek. Itu. Sehingga kalau kita nyari amalan yang panjang-panjang, ndak ke Uber juga bisa ada istiqomah, ya termasuk waktunya habis. Lalu kalau kita dikasih yang pendek tapi utama, kan mending yang pendek utama. Iya kan? Iya. Daripada panjang-panjang, keutamanya jauh daripada yang pendek itu. Demikian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, monggo, Pak Warsino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan. Pertanyaannya, mana yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu, apa Al-Quran, apa Rohnya Rasulullah, apa Nurnya Rasulullah? Iya. Jadi itu pertanyaan yang sudah biasa, ya. Karena juga ada hadis awwalu ma khalaqallah al-qalam. Tapi hadis yang lain awwalu ma khalaqallah nuri, kata Kanjeng Nabi. Terus mana yang benar, yang lebih dahulu? Ya, kolam ini adalah bagian dari sesuatu yang Allah ciptakan dengan bahannya cahaya Nabi. Sehingga cahaya Nabi itu yang pertama. Dari cahaya Nabi itu Allah ciptakan ruh, ya, dan seterusnya dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, termasuk Lauhil Mahfuz, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Nilai pahala Al-Fatih itu untuk khusus hewan hijani apa untuk umumnya? Ini pertanyaan bagus dari Pak Jelani. Ya, keutamaan membaca surat Fatih tadi ini untuk seluruh umat Kanjeng Nabi. Jadi keutamaan yang umum. Adapun keutamaan pada ikhwan lain lagi, yaitu cukup 2 syarat. Karena syarat Al-Fatih ada 10.
Untuk ikhwan, ya syarat pertama baiat, yang kedua yakin Al-Fatih dari hadratil ghaib. Tidak perlu syarat yang lain yang 8. Karena kalau saya jelaskan yang 8 ini yang 8 syarat ini di luar kemampuan ikhwan. Ya kalau membaca dengan surat Fatih dengan 2 syarat ini, andaikan ada 100.000 umat, ya masing-masing umat mempunyai 100.000 qabilah, masing-masing qabilah punya 100.000 penduduk, diberi umur 100.000 tahun, tiap hari baca selawat selain Fatih 100.000, dikumpulin seluruhnya, tidak cukup menandingi satu Fatihnya ikhwan yang membaca Fatih dengan 2 syarat. Kalau sampai bisa membaca 10 syarat, lain lagi ceritanya. Itu. Sementara martabat Fatih tadi kan ini yang dohir. Bagaimana dengan yang batin? Bagaimana yang batinul batin? Bagaimana surat Fatih yang dengan kaifiat-kaifiat yang lain? Nah itu ya sudah, tidak usah mikir, pening. Ya. Ada lagi? Ya. Apakah boleh kalau lagi gak bawa tasbih, kita pakai aplikasi tasbih yang bisa di-download di HP? Bagaimana? Lupa bawa tasbih? Iya. Pakai aplikasi tasbih yang bisa di-download di HP? Kan? Iya. Ketuk-ketuk itu. Iya. Boleh ya? Ya boleh saja, namanya alat tasbih itu pakai tasbih, tidak pakai tasbih. Ya, jadi kita baca surat Fatih dihitung bagus, tidak dihitung bagus juga. Itu. Ya, kalau dihitung ya ngitung kan pekerjaan, itu bagian tetap ada pahalanya ngitung. Itu. Boleh aja. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut yang saya tanggapin dari Pak Yai ngomong tadi, bahwa jisim ini tidak berfungsi apabila tidak ada ruh. Iya. Jadi ketika jisim ini mati, yang Islam dikuburkan hancur, Buddha dibakar hancur, terus pertanyaan saya, yang Allah siksa itu tubuh atau? Iya. Bagaimana yang dapat perlakuan ya kalau banyak dosa yang disiksa, apanya? Ruhnya fisiknya yang hancur. Kalau mendapatkan pahala dan kenikmatan, apanya? Kan fisiknya hancur juga. Jadi fisik itu kan segala sesuatu ketika sudah meninggal kembali kepada hakikatnya. Di mana fisik manusia berasal dari air dan tanah. Juga ada unsur api, unsur air, kembali kepada hakikat masing-masing. Yang mana hakikat ya dari manusia dikatakan manusia karena punya ruh. Ruh itu yang dimaksud ruhul insan, ruh manusiawinya, karena hewan juga punya ruh, bebatuan juga punya ruh, semuanya punya ruh. Ya, jadi yang bertanggung jawab dan dapat kebahagiaan termasuk siksa adalah ruhul insannya ini, ruh manusiawinya itu. Demikian. Adapun ada orang yang jasadnya tetap utuh bertahun-tahun, itu kehormatan bagi orang yang memang dipelihara oleh Allah untuk maksud tertentu. Karena yang jasadnya utuh itu bukan hanya orang Islam, Fir'aun utuh juga kan? Apakah Fir'aun langsung selamat gara-gara utuh? Ya tidak. Itu. Jadi disinilah jadi masalah fisik yang utuh, ya Fir'aun aja dengan dibalsam utuh. Tapi ya keutuhan Fir'aun ini tidak menjadikan sebab
dia dikategorikan husnul khotimah. Itu. Demikian. Ya. Bagaimana kalau kita mengajarkan sholawat Fatih terhadap orang umum, Iya. tapi nggak percaya kalau sholawat Fatih itu dari hadrah Waib, Iya. yang yakinnya hanya ke Syekh Al-Bakri, Iya. itu pahalanya bagaimana? Jangan yang Ya, yang dari Syed Muhammad Al-Bakri dengan Syed Diyani berbeda. Dan juga dengan Syed Al-Bakri, tahunya dengan Syed Al-Bakri. Coba ceritanya Syed Muhammad Al-Bakri ini bagaimana dapat sholawat Fatih? Setelah riyadhah 40 tahun dapat Fatih dari Hadratil Ghaib dalam bentuk papan cahaya. Itu. Jadi Syed Muhammad Al-Bakri mendapat Al-Fatih dari Hadratil Ghaib dalam bentuk papan cahaya bertuliskan selawat Fatih. Itu. Sehingga kalau baca selawat Fatihnya Muhammad Al-Bakri tidak yakin dengan itu, ya minimal berkurang juga pahalanya. Malam ya'taqid lam yantafi. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, ini tentang wadifah di hari Jumat. Iya. Katanya wadifah di hari Jumat kan sunnah. Terus apakah kita harus ambil wadifah lagi atau gimana Pak? Ini dari Kalimantan Timur. Jadi wadifah hari Jumat, intinya kewajiban kita membaca wadifah 1 kali berjamaah dan 1 kali per 24 jam. Dan pergantian hari dalam kalender Hijriah itu maghrib ketemu maghrib. Sehingga kalau membaca sekali, ya sekali lagi, ketika kita baca wadifah 1 kali dalam sehari semalam, kapan kebiasaannya? Misalnya habis maghrib. Kemudian ketika hari Jumat karena ada wadifah hailalah, maka di Indonesia dibiasakan wadifah dulu. Termasuk di negara lain juga kayak gitu. Ya, membaca wadifah sebelum hailalah. Syed Muhammad Al-Habib menjelaskan kalau ya wadifahnya sehari semalam baca sekali dan pada hari Jumat yang seharusnya habis maghrib dibaca sebelum asar, maka wadifah yang dibaca habis asar itu nilainya untuk hari Jumat. Berarti malam Sabtu dan hari Sabtu belum membaca wadifah. Jadi agar supaya tidak kosong malam Sabtu dan hari Sabtunya, ya Syed Muhammad Habib mengharuskan membaca wadifah lagi. Bisa habis maghrib, habis isya, habis subuh, terserah. Intinya maghrib ketemu maghrib itu. Kemudian bagaimana misalnya malas mengulang wadifah? Oh sudah, merasa sudah, malas ngulang lagi. Ya, kalau kayak gitu, maka Jumat sore tidak usah wadifah. Kalau malas ngulang, caranya bagaimana? Ya sudah baca lazim, ya. Kemudian baca hailalah dengan sempurna, tartil, tidak usah buru-buru. Selesai hailalah, maghrib, sholat maghrib. Habis maghrib, wadifah. Enak kan? Kalau belum ngerjakan kan memang tidak berat lagi. Tapi kalau sudah ngerjakan habis asar, habis maghrib mau wadifah lagi, ini berat kan? Kalau tidak terbiasa. Kalau memang biasanya baca habis maghrib, udah Jumat langsung hailalah saja. Diakhirkan, ya yang penting pas maghrib sudah 1000 lebih.
Kalau lebih dari 1000 boleh, kalau kurang tidak boleh, khusus hailalah di zawiyah begitu. Jadi hailalahnya wadifahnya bisa dikerjakan habis maghrib, setelah asar, sebelum hailalah tidak perlu wadifah. Kenapa? Ya waktunya wadifah sehari semalam sekali. Ya, kalau sudah hari Jumatnya dan malam Jumatnya bisa sudah dikerjakan malam harinya atau pagi harinya, berarti kan sudah selesai. Maka tidak perlu wadifah. Tapi kalau belum malam hari belum wadifah, paginya belum wadifah, ya sebelum hailalah wadifah dulu, yaitu untuk hari Jumat. Itu. Hari Jumatnya sudah selesai. Kemudian biasa baca habis maghrib. Biasa habis maghrib, maka ketika dibaca sebelum maghrib tetap nilainya untuk hari Jumat, habis maghrib atau habis isya atau habis subuh, bisa ngerjakan yang hari Sabtu. Seperti itu. Ada lagi? Dari Malaysia. Dari mana? Malaysia. Pertemuan secara sadar dengan Rasulullah oleh para wali kutub, adakah dengan ruh serta jasadnya Rasulullah atau ruhnya saja? Ya. Jadi pertemuan yaqdah, ya. Ini kelasnya wali kutub. Kemudian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa. Sehingga andaikan secara fisik dan juga secara ruh bisa menemui makhluk Allah yang Allah kehendaki, maka kalau Allah yang berkenan, yang mau, ya tidak mustahil. Kemudian bagaimana yang benar? Ya kita dalam hal ini dengan keyakinan saya, wallahu a'lam, intinya yaqdah dengan Rasulullah, ya misalnya dengan rohani Rasulullah, di antara menurut orang yang sudah terbiasa ya bertemu dengan Rasulullah, ya ini ya dia bisa melihat Rasulullah secara kasat mata. Cuma ya katanya orang tersebut, ya kasat mata ya seperti langsung. Dan juga tergantung martabatnya yang bersangkutan di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Ada yang juga merasa ruhaninya aja yang datang, bukan dengan fisiknya. Kalau dengan fisik kan bisa dipegang begini, ya, tapi kalau rohaninya kan tidak bisa bisa diberikan, cuma hanya bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, jadi itulah kata yaqdah tadi dalam sadar. Ya contohnya ada orang lagi jatuh cinta, berjauhan kangen sekangen-kangennya, sehingga ketika dia melamun rasanya ada di depan dia. Nah, langsung wawan mantuk-mantuk. Jadi walaupun tidak ada orangnya, tapi dalam perasaannya real ada di depan dia, sehingga tanpa terasa berbicara dengan cermin, jadi berbicara dengan benda-benda karena dalam perasaannya ada dia. Dan ketika sudah gharak, sudah majdub itu orang, ya sudah pandangannya sudah benar-benar fokus, sehingga orang sekitarnya tidak terlihat. Ngomong berasik ria dengan sang kekasih yang ada di alam bayang. Bagi orang lain tidak ada, bagi dia ada. Jadi hakikatnya yaqdah ini hakikat yang serba misterius. Karena konsumsinya orang-orang yang memang ya punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan rahmat Allah bisa saja zahir batin. Untuk kalangan tertentu ya batinnya aja, rohani Nabi saja yang tampak di mata orang tersebut. Wallahu a'lam.
kembali kepada yang bersangkutan. Dari Abdullah Alfi. Ya. Assalamualaikum Abah, mau nanya, bukankah wali kutub sudah tidak tertarik dengan surga? Mereka murni hanya kepada Allah. Tapi kenapa pas melihat nikmat yang Allah berikan kepada Ikhwan Tijani di surga, mereka menangis? Karena nikmat yang mereka miliki tak ada apa-apanya dibanding Ikhwan Tijani. Ya. Ya, ada penjelasan di Jawahirul Ma'ani. Jadi kalau para wali kutub itu melihat apa yang Allah berikan di surga kepada Ikhwan Tijani, mereka akan iri dan merasa tidak dapat apapun dari ibadahnya yang ya ekstrim selama di dunia. Ikhwan Tijani ya ibadahnya kayak gini aja, kok dapat keutamaan dan surga yang sangat tinggi nilainya, sehingga mereka iri. Ingat, para wali kutub tidak mikir surga, tidak mikir neraka ketika ibadah di dunia. Yang dibicarakan di situ adalah ketika di akhirat. Jadi mereka yang sudah ekstrim ibadahnya kayak gitu mendapatkan tidak sepadan dengan apa yang didapatkan oleh Ikhwan Tijani yang sangat tinggi. Sementara Ikhwan Tijani ya ibadahnya jauh di bawah mereka, kok dapatnya lebih tinggi. Mereka ekstrim kok dapatnya jauh di bawah Ikhwan Tijani. Sehingga dia merasa iri dan lain sebagainya, ya banding-bandingan dan lain sebagainya. Yaitu setelah di surga. Adapun di dunia ketika mereka ibadah, ya mereka memfokuskan dengan kata ibadah, penghambaan. Yang namanya hamba, ya hamba yang benar tidak mikir gajinya sudah. Dia mikir bagaimana berbuat yang terbaik untuk tuannya biar tuannya puas. Itu aja. Demikian ahli ibadah, sudah tidak mikir surganya, tidak mikir pahala dan macam-macam yang dipikir. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang. Itu aja. Jadi yang tidak ngurus surga neraka saat ibadah kepada Allah di dunia. Adapun setelah di akhirat, ya mikir juga, ya, dan disitulah letak kalimat ini. Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Sebagai Ikhwan Tijani seperti martabat-martabat Al-Fatih tadi saya menjelaskan, apakah yang tidak mendapat ijazah khusus seperti martabat Al-Fatih, Ikhwan ini dapat semua apa? Dapat? Martabat Al-Fatih sebagai pengamal martabat Tijani mendapatkan ijazah khusus. Jadi Al-Fatih secara umum, Al-Fatih yang khusus Ikhwan Tijani berbeda. Makanya perintahnya untuk yang bukan muqaddam, perintahnya alimun nas bisolatil fatihi lima ughliqa liyamutu alal iman. Ajarkan kepada orang-orang selawat Fatih biar mereka dengan barokahnya Al-Fatih mati membawa iman. Ajarkan. Jadi Ikhwan tidak boleh ngasih ijazah. Karena ada yang kebablasan, saya ijazahkan. Lu kapan dapat izin ngasih ijazah? Coba di sekolah guru resmi bisa enggak ngasih ijazah pada murid? Yang berhak tanda tangan di ijazah hanya kepala sekolah yang tidak ikut ngajar tiap hari. Itu. Tapi ketika bikin ijazah dia yang berhak tanda tangan. Karena itulah haknya. Kalau ada guru biasa tanda tangan, ya bisa dipecat, berarti melampaui haknya. Jadi demikian juga dalam mengajarkan selawat Fatih. Termasuk juga, bagaimana dengan orang awam dan lain sebagainya, itulah intinya. Ikhwan boleh ngajarkan, tapi tidak boleh ikut-ikutan ngasih ijazah. Yang kedua, sekarang dengan adanya medsos, dikit-dikit minta ijazah. Sehingga ada orang minta ijazah selawat Fatih yang sifatnya sudah wirid ikhtiari.
bukan wirid umum. Sementara wajibnya belum. Ini kebalik. Jadi surat Fatihah 89, 313 dan lain kaifiat-kaifiat itu untuk yang sudah baiat, sudah istiqomah mengerjakan yang wajib, wirid pagi sore, watifah dan hailalah, sudah istiqomah, mau nambah dengan ikhtiariyah. Jadi tambahan. Sekarang dengan adanya medsos, karena juga banyak yang ngelunjak ikhwan, ngasih ijazah, ada orang ya sudah punya ijazah baca wirid ikhtiari, sementara wirid wajibnya belum. Lah ini tidak tertib. Jadi ikhwan di luar ikhwan belum boleh membaca surat Fatihah dengan hitungan-hitungan, itu ada asrornya. Yang mana orang belum baiat tidak boleh itu. Oh, hanya surat Fatihah. Iya, emang surat Fatihah hanya. Semuanya hanya. Itu. Ketika saya ngomong begini, Ki Yunus itu bikin sulit. Ya. Ini kita bicara tertibnya. Wong belum pegawai negeri sudah mau ngambil kerja lembur. Ada enggak bukan pegawai kerja lembur? Tidak ada. Lembur itu untuk pegawai. Itu. Jadi ikhtiari itu lemburnya, ceperannya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau memang cukup, moga-moga manfaat. Dan kita dengan pengetahuan ini bertambah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Dan dengan melihat keutamaan yang spektakuler ini kita bertambah ya himmah untuk banyak beribadah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.